Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan ya. Pada pelajaran mentoring pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan tentang sirah Nabi Muhammad, tentang kisah perang Badar ya anak-anakku semua. Pekan lalu kisah perang Badarnya sudah sampai di ketika pasukan Nabi Muhammad sampai di sebuah telaga kecil ya, dimana Habab bin Munzir itu mengatakan kita harus berada di telaga ini. Nah sekarang ini kita lanjutannya. Nah kemudian Habab menunjuk sebuah telaga lain dan berjalan ke sana bersama-sama untuk lebih dahulu menguasainya, sehingga memungkinkan tentara-tentara Islam untuk memutuskan jalur suplai air. Di dekat telaga inilah pasukan dipusatkan, dan Sa'ad bin Mu'az mengarahkan kawan-kawannya untuk mendirikan kemah dan dikawal oleh beberapa prajurit. Akan tetapi Rasulullah heran terhadap komando dan kerja Sa'ad itu. Lalu beliau bertanya kepada Sa'ad, "Untuk apa itu kau lakukan? Sudah banyak kaum yang bergabung dengan kami, tetapi belum ada orang yang sangat kami cintai selain engkau ya Rasulullah. Kami boleh mati saat ini juga, tetapi engkau harus kembali dalam keadaan selamat," jawab Sa'ad. "Jika mereka ini prajurit-prajurit Ansor tahu engkau terancam, tentulah mereka tidak mau jauh darimu." Mendengar penjelasan itu, berdoalah Nabi Muhammad agar Sa'ad dan seluruh tentaranya selamat dan memenangkan peperangan. Dan apa yang diusulkan Sa'ad diperkenankan oleh Nabi Muhammad. Kemudian tatkala kedua belah pihak telah berhadapan untuk memulai penyerbuan, tampillah Nabi Muhammad mengatur barisan seraya memberi semangat kepada seluruh prajurit. Nabi Muhammad berkata, "Demi Allah yang nyawaku ini di tangannya, musuh-musuh kita sekarang akan menghadapi pahlawan-pahlawan yang sabar dan tangguh, serta akan memenangkan peperangan. Jika satu di antaranya terbunuh, maka Allah akan memasukkannya ke syurga." Kemudian Nabi kembali ke kemahnya bersama Abu Bakar, sementara Sa'ad bin Mu'az mengawalnya dengan pedang terhunus. Nabi berdoa, "Ya Allah, aku nantikan janjimu. Ya Allah, jika pasukanku ini kalah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di bumi ini." Itu doa Nabi Muhammad yang sangat terkenal ya anak-anak di saat perang Badar. Kemudian lanjut, beliau terus melakukan sholat khauf dan sujud agak lama, lalu diingatkan oleh Abu Bakar dengan ucapan, "Bangunlah, sebentar lagi Allah akan menunaikan janjinya kepadamu." Tak berapa lama kemudian, ternyata perang telah berhenti dan kemenangan diraih oleh pasukan Islam. Dan pihak Quraisy kurang lebih 70 orang terbunuh, termasuk orang yang paling musyrik yaitu Abu Jahal dan pemimpin lainnya. 70 orang lainnya tertawan. Kemudian setelah mayat-mayat tentara yang meninggal itu dimakamkan, Nabi Muhammad kembali ke pasukannya ke Madinah. Kemudian beliau bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat guna membicarakan tindakan yang akan diambil terhadap tawanan-tawanan perang itu. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh saja. Tapi Abu Bakar mengusulkan agar mereka dibebaskan dengan syarat memberikan tebusan. Pendapat ini disetujui untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi dan ditebuslah tawanan-tawanan itu oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi tawanan-tawanan orang yang 70 tadi ditebus begitu ya anak-anak agar bisa bebas. Nah, tentang peperangan Badar ini turun ayat Quran surat Ali Imran ayat 123 sampai 127. Kemudian selain Ali Imran ini juga turun ayat yang berisi teguran buat Nabi Muhammad atas keputusannya membebaskan tawanan-tawanan perang dengan tebusan, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 67 sampai 69 yang isinya, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedang Allah menghendaki pahala akhirat.
Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah sebagian harta rampasan perang, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi anak-anak kisah perang Badar di mana 313 pasukan muslim berhasil menang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Sampai di sini saja, semoga anak-anakku semua bisa mendapatkan ibroh begitu ya, atau hikmah dari perang Badar ini, dimana kita harus tetap semangat sebagai seorang muslim begitu ya, walaupun tantangan dan sepertinya rintangan itu sangat besar begitu di depan mata, tapi pertolongan Allah itu pasti akan selalu ada. Nah, sampailah kita di penghujung materi. Bu Guru kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker kalian, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.